Jadi ini yang harus menjadi perhatian teman-teman ya. Jadi jika SPMT teman-teman terhitung pada hari kerja kedua, jadi misal tanggal 3 Mei atau tanggal 4 Mei dan seterusnya, maka gaji bulan Mei teman-teman, dan semoga instansi teman-teman menerbitkan SPMT terhitung mulai hari kerja pertama, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hak di bulan Mei atau bulan berkenaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dan tentunya kembali berkaitan dengan P3K Tenaga Kesehatan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan SPMT ya, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ada hubungannya dengan pemberian gaji pertama bagi para P3K Nakes besok ya. Jadi seperti sama-sama kita ketahui bahwa mungkin besok di bulan Mei atau tepatnya tanggal 2 Mei akan banyak instansi atau daerah yang akan memberikan SPMT kepada para P3K Nakes formasi tahun 2022 yang pada akhirnya atau menjadi pertanda bahwa para P3K Nakes sudah sah mulai bekerja sebagai P3K Tenaga Kesehatan dan sudah bisa mulai digaji. Tetapi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah, ada pasal yang menyebutkan SPMT yang diterbitkan bukan di tanggal 1 atau bukan di hari kerja pertama bulan berkenaan, P3K tidak akan mendapatkan gaji di bulan tersebut. Artinya P3K akan mulai digaji terhitung bulan berikutnya. Dan kali ini kita akan coba lihat Permendagri tersebut dan nanti kita akan coba bahas sehingga bisa lebih jelas ya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah ya. Kita coba langsung lihat pada bagian ketiga syarat pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasal 23. Kita coba bacakan ya. Ayat 1, gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Untuk hal ini kita sudah pernah bahas ya. Kemudian ayat 2, penerbitan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara yang mengatur mengenai petunjuk teknis pengadaan P3K. Kemudian ayat 3, SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Jadi maksud dari ayat 3 ini, jadi tanggal teman-teman menandatangani perjanjian kerja dan tanggal SK teman-teman itu bukan sebagai acuan tanggal SPMT. Jadi misal teman-teman menandatangani perjanjian kerja atau mendapatkan SK P3K Nakes terhitung mulai bulan April gitu ya. Tetapi SPMT diterbitkan atau dikeluarkan bulan Mei. Jadi SPMT tetap terhitung bulan Mei, tidak menyesuaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja atau penerbitan SK P3K Nakes teman-teman. Kemudian ayat 4, dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Jadi ini yang tadi pada awal kita sudah bahas ya. Jadi dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja pertama. Jadi misal besok nih di tanggal 1 Mei kan tanggal merah ya. Berarti bukan tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan. Jadi tanggal hari kerja pertama bulan berkenaannya adalah tanggal 2 Mei. Jadi jika SPMT teman-teman
terhitung mulai tanggal 2 Mei, maka teman-teman berhak mendapatkan gaji bulan Mei. Jadi bulan Mei teman-teman sudah terhitung mendapatkan gaji. Walaupun nanti teknis pemberian gajinya nggak tahu ya apakah akan langsung dikasih di bulan Mei atau dirapel di bulan berikutnya. Kemudian ayat 5, dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian teman-teman ya. Jadi jika SPMT teman-teman terhitung pada hari kerja kedua, jadi misal tanggal 3 Mei atau tanggal 4 Mei dan seterusnya, maka gaji bulan Mei teman-teman tidak dapat ya. Artinya teman-teman mulai digaji di bulan Juni atau dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Bulan berikutnya adalah bulan Juni. Jadi jika SPMT teman-teman mulai atau terhitung mulai tanggal hari kerja kedua, misal 3 Mei, 4 Mei, 5 Mei, 6 Mei, dan seterusnya, maka teman-teman tidak berhak mendapatkan gaji bulan Mei. Jadi teman-teman harus cermat terkait dengan hal ini. Dan semoga instansi teman-teman menerbitkan SPMT terhitung mulai hari kerja pertama, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hak di bulan Mei atau bulan berkenaan tersebut. Ayat 6, gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak P3K yang bersangkutan A. Masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang, B. Meninggal dunia, atau C. Diberhentikan. Jadi semoga jelas ya penjelasan saya berkaitan dengan Permendagri nomor 6 tahun 2021 ini. Kemudian pada peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga menyebutkan terkait dengan hal ini. Intinya sama. Jadi jika SPMT dikeluarkan pada hari kerja pertama bulan berkenaan, baru teman-teman bisa mendapatkan gaji di bulan tersebut. Tapi jika tidak, artinya jika diterbitkan di hari kerja kedua dan seterusnya, maka gaji di bulan tersebut tidak dikeluarkan. Ini ya, sama dengan Permendagri tadi. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan semoga hal ini bisa dipahami. Dan bagi teman-teman yang punya pendapat atau penjelasan terkait dengan hal ini yang mungkin pendapatnya berbeda dengan saya, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Mari kita diskusikan terkait dengan hal ini. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.